Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia dan sudah di Amerika, selamat sore menjelang Sabat. Hari ini hari Sabat tanggal 22 Februari tahun 2025 ya. Kita akan mulaikan kita punya eh, Bible study atau pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan kita di saat ini sudah di chapter 36 yang judulnya Another Day. Dan ini adalah pertemuan ketiga ya. Ya, keempat ya. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk chapter 36 ini yang judulnya Another Day. Dan seperti biasa sebelum kita akan lanjut atau memulai kita punya pelajaran untuk hari ini, kita akan review untuk pelajaran yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu agar supaya kita tidak lupa alur pelajaran yang kita sudah pelajari ya. Karena ini suatu kesatuan, jadi kita akan review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi pelajaran Another Day ini atau ya hari yang lain ini kita diambil ya. Wagner ambil dari Ibrani 4 ayat 8 dan 9. Dia bilang eh, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian atau Yosua membawa mereka ke pasti Allah atau ini huruf besar ya di hi-nya huruf besar di bahasa Inggris. Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ini hari yang lain atau another day. Jadi judulnya diambil dari Ibrani 4 ayat 8 dan 9 ini. Jadi kalau Yosua sudah membawa bangsa Israel ke perhentian, pasti Tuhan tidak akan berkata-kata tentang hari lain. Terus dibilang, jadi masih tersedia suatu hari perhentian bagi umat Allah. Dan rest ini kalau kita baca di ayat 1 mungkin sampai ayat 7 itu berbicara tentang hari ketujuh. Tapi di bahasa Inggris ini tidak bilang hari ketujuh ya, cuma bilang therefore a rest. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya dibilang ada tambahan hari ketujuh di situ. Karena memang dibahas sebelumnya tentang hari ketujuh ya. Jadi ini eh, apa namanya? Ini Ibrani ini dia menanggapi sebenarnya apa yang tertulis di Yosua tentang Yosua 21 ya, bahwa orang-orang Israel sudah masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ada dua, tanah dan rest atau keamanan. Nah, makanya kita baca di sini ya, dibilang jadi seluruh tanah atau negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Terus dibilang dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka juga keamanan atau bahasa Inggrisnya rest ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikan dan sumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi Tuhan menjanjikan tanah dan keamanan atau rest. Jadi ada land dan rest ya yang Tuhan janjikan. Terus di Yosua bilang dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi atau semuanya digenapi. Ini di Yosua 23 juga dibilang ya, Yosua 21, Yosua 23 dibilang semuanya telah digenapi dan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Yaitu Tuhan sudah memberikan tanah dan sudah memberikan perhentian atau keamanan atau rest bagi bangsa Israel. Tetapi di ayat inti kita yang kita baca di pertama dibilang kalau andai kata Yosua katanya sudah bawa bangsa itu ke tempat perhentian, sudah mendapatkan rest, pasti tidak ada hari-hari yang lain. Dia bilang begitu ya. Makanya dibilang masih ada tersedia suatu hari perhentian bagi umat Allah. Jadi dari ayat ini dibilang sebenarnya Yosua ini belum bawa bangsa Israel ke rest, ke tempat perhentian. Karena kita tahu ya sesudah pasal 23 ini ada suatu perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kalau mereka tetap setia, maka apa yang dijanjikan tetap akan menjadi milik mereka. Tetapi kalau mereka tidak setia dengan mengikuti ala-ala nenek moyang
sorry, Allah-Allah dari bangsa Kanaan, bangsa yang mereka masuki, maka Tuhan akan apa? Menghukum mereka. Bangsa Kanaan akan menjadi duri dalam daging mereka, dan bahkan bangsa Israel akan diusir dari apa? Tanah yang dijanjikan bagi mereka. Jadi bukan bertentangan ya Yosua ini dan kitab Ibrani. Memang betul, dua-dua memang betul Tuhan sudah mengaruniakan apa yang dia apa? Janjikan kepada bangsa Israel, tetapi kita tahu mereka gagal untuk mempertahankan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan di Ibrani bilang Yosua tidak membawa mereka ke tempat keres ya, keres. Kita ingat ya pelajaran waktu lalu, res dan land atau tanah perjanjian dan peristirahatan itu atau keamanan itu adalah suatu kesatuan dan tidak bisa apa dipisahkan. Itu yang kita pelajari waktu lalu ya di awal-awal. Nah, setelah kita pelajari another day itu atau hari yang lain itu dibilang adalah hari ini. Dia bilang another day is today atau hari ini. Jadi ini adalah suatu panggilan bagi kita kalau kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, kita harus apa? Jangan apa namanya? Jangan jangan keraskan hati kita ketika kita dipanggil, jangan keraskan, datanglah dan bertobat ya. Nah, ini kita lihat ya dia punya. Kita akan oh ya. Dan ini yang terakhir, ya, kita pelajari waktu lalu ya. Dibilang, jadi ini another day ini ada punya sebenarnya seperti dua makna ya. Another day itu artinya today atau hari lain itu seperti hari ini kalau dipanggil dibilang janganlah menunda-nunda karena dibilang kita tidak memiliki waktu satu hari penuh yang diberikan kepada kita. Jadi hanya satu saat yang diberikan kepada manusia untuk menerima tawaran keselamatan dari Allah. Jadi misalnya kita diberikan tawaran keselamatan dari Tuhan, jangan tunda-tunda. Dan itu adalah another day yang maksud yang lain ya daripada apa yang kita pelajari waktu ini. Nah, selanjutnya kita baca di Ibrani 4 ayat 3 dibilang kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara buka di Ibrani 4 ayat 3, dia punya terjemahan bukan mereka akan masuk ke tempat perhentianku ya. Ini agak lain dia punya terjemahan. Tetapi dia punya terjemahan adalah mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini eh, bertolak dia punya ini bertolak belakang sekali dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia bilang if they shall enter into my rest. Artinya mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Tetapi kalau kita buka di Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia dibilang mereka tak akan masuk. Padahal di bahasa Inggrisnya bilang they shall enter ya. Ini agak ini. Jadi kita mesti hati-hati. Dia punya awal-awal betul, tetapi yang warna kuning ini agak lain dia punya terjemahan di bahasa Indonesia. Dan dia punya terjemahan di bahasa Indonesia ini sama dengan yang di Mazmur 95 ayat 11. Dia bilang, sebab itu aku bersumpah dalam mukaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ah, ini betul dia punya terjemahan. They should not enter into my rest. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia ini disamakan dengan Ibrani 4 yang dia bilang they shall enter ya. Kalau di masuk bilang they should not enter. Kalau bahasa di Ibrani they shall enter. Jadi ada dua perbedaan. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia sama. Mereka tak akan masuk ya. Jadi agak kalau kita mau lihat agak akan sesuai ada yang janggal di situ. Makanya ini terjemahannya saya ambil sesuai terjemahan bahasa Inggris ya. Mereka akan masuk ke tempat perhentianku atau keresku ya. Jadi dari Ibrani ini orang yang beriman akan masuk ke rest ya, ke rest. Kenapa bangsa Israel tidak mendapat rest? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan ya. Itu kita sudah tahu waktu lalu ya, sudah pelajari waktu lalu. Nah, ini rest ini ke- yang kedua dia punya arti tentang hari ketujuh ya, tentang hari ketujuh. Tadi dibilang
Another day itu adalah today, di mana ketika ada panggilan untuk bertobat, kita harus datang. Dan another yang lain itu adalah seven day atau hari ketujuh, hari perhentian. Nah, hari perhentian itu ada, kita sudah baca ya kalau di Keluaran, di Kejadian, kenapa ada rest? Karena Tuhan telah bekerja selama 6 hari dan setelah dia bekerja, dia berhenti atau bahasa Inggrisnya dia rest. Makanya dia bilang ketika pekerjaan telah selesai, perhentian harus terjadi. Oleh karena itu kita membaca bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi kata rest ini atau perhentian ini, kita tahu ya setiap kalau kita bekerja setiap hari, setelah bekerja, tentu kita istirahat setelah bekerja. Misalnya kita ya sepanjang hari di kebun, pulang di rumah kita apa? Beristirahat. Setelah bekerja ada istirahat. Jadi selesai bekerja, dia punya alur ya. Setelah selesai bekerja, istirahat. Bekerja, istirahat. Itu yang terjadi ya. Nah, sama dengan apa yang terjadi waktu penciptaan. Setelah Tuhan selesai bekerja, selama 6 hari dalam penciptaan, Tuhan berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan berhenti ini, dia punya bahasa Inggrisnya adalah rest. Dan kita sudah tahu ya, saudara-saudara, kita jangan lupa bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham adalah land dan rest. Tanah perjanjian dan istirahat atau rest. Cuma dia punya rest ini, dia punya arti dalam bahasa Indonesia bermacam-macam ya saudara. Sehingga kita mungkin agak sedikit bingung kalau maksudnya karena terjemahan rest itu adalah berhenti, beristirahat, keamanan. Jadi di Alkitab itu kita baca di versi bahasa Indonesia bermacam-macam arti ini rest. Tetapi dalam bahasa Inggris cuma satu, rest. Cuma rest. Jadi Tuhan menjanjikan kepada Abraham land dan rest. Dan setelah Tuhan bekerja selama 1 minggu, selama 6 hari, hari ketujuh dia rest ya. Dia berhenti, dia beristirahat. Oke. Terus kita lihat ya, dia bilang, jadi kita melihat bahwa perhentian atau rest yang telah disediakan yang tidak dimasuki oleh orang Israel karena ketidakpercayaan mereka adalah perhentian atau rest yang berhubungan dengan hari ketujuh. Ah, ini menarik. Jadi orang Israel tidak masuki sesuai dengan Ibrani tadi yang kita baca bahwa Yosua tidak membawa mereka ke rest, belum membawa mereka ke rest, itu berhubungan dengan apa? Hari ketujuh. Mari kita lihat ya saudara-saudara. Ini sudah kita pelajari waktu lalu, ini tinggal review ya. Terus dibilang, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah berhenti pada hari ketujuh dan telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia atau rest ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti atau dia rest dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian dibilang, perhentian atau rest yang dijanjikan adalah perhentian dari Allah. Manusia tidak dapat beristirahat dari suatu pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. Pekerjaan Allah adalah penciptaan, suatu pekerjaan yang lengkap dan sempurna. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, ini kita sudah pelajari ya bahwa rest itu ada setelah pekerjaan. Terus dibilang pekerjaan itu sempurna sebaik atau sesempurna yang dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Sesempurna Dia dan semuanya telah selesai. Oleh karena itu perhentiannya atau restnya juga sempurna. Nah, ini luar biasa. Bilang Tuhan punya pekerjaan itu sempurna sama seperti Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu ketika Tuhan beristirahat atau dia punya rest, dia punya rest itu juga apa? Sempurna. Pekerjaannya sempurna, Allah itu sempurna, dan restnya juga apa? Sempurna. Kita lihat ya. Dan dibilang Tuhan memandang pekerjaannya dan tidak ada yang membuatnya menyesal.
dia sangat puas dan senang dengan apa yang telah dia kerjakan. Ah, perhatikan ya saudara-saudara. Tuhan sangat puas dan senang dengan apa yang dia kerjakan. Terus dia bilang, ah, atau oh, lidah atau pena mana yang dapat menggambarkan, atau pikiran mana yang dapat membayangkan rasa kepuasan yang tak terbatas, kedamaian dan kesenangan yang nikmat, yang pasti mengikuti pekerjaan yang telah selesai dan dilakukan dengan baik. Jadi saudara-saudara, ini adalah apa yang Allah rasakan ketika dia berhenti atau dia rest pada hari ketujuh. Ini ada suatu rasa kepuasan, rasa kedamaian, dan kesenangan yang Tuhan rasakan, saudara-saudara. Dan ini, saudara-saudara, kalau kita mau memasuki restnya Tuhan, atau perhentiannya Tuhan, atau hari ketujuh, atau hari Sabat, inilah yang harus kita rasakan. Ada rasa kepuasan yang tak terbatas, ada kedamaian, ada kesenangan yang nikmat yang bisa kita rasakan di setiap hari ketujuh. Jadi, apakah saudara-saudara dan saya ya, ini pertanyaannya untuk saya sendiri, apakah waktu kita menyanyi buka sabat, berdoa, apakah ada rasa kedamaian dan kesenangan yang luar biasa yang kita rasakan atau tidak? Kalau kita belum merasakan kesenangan yang luar biasa setiap memasuki hari Sabat, kita bisa dikatakan bahwa kita belum memasuki perhentian atau restnya Allah ya. Karena nanti kita akan baca bahwa itu adalah sesuatu kesia-siaan kalau kita menguduskan hari Sabat, atau kita tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi tidak ada kesenangan dan kedamaian dalam diri kita. Ini luar biasa ya. Dia bilang, ini ini menarik ya. Dia bilang, peristirahatan atau rest yang tiada tara ini yang Allah berikan kepada manusia pada mulanya. Jadi ini rest yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ya di Taman Eden. Dibilang Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ini bahasa Inggrisnya put ya, dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan eh, mengambil manusia dan put dalam Taman Eden. Dia tempatkan di Taman Eden. Nah, ini menurut keterangan Wagoner ini, kata put ini sama dengan kata res ya. Kita mungkin dia punya bahasa Ibrani, dia punya kata put sama dengan res. Put sama dengan res. Jadi kalau kita baca katanya ini nih, Wagoner bilang, oleh karena itu kalau kita baca Kejadian 2 ayat 15 dia bilang begini. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia untuk beristirahat atau untuk rest dalam taman kesukaan itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waduh, luar biasa ya saudara-saudara. Tuhan ambil manusia pertama dan apa? Dia kasih rest dalam Taman Eden. Makanya ini di Taman Eden itu adalah taman apa? Taman kesukaan ya. Taman ya kesukaan dia bilang. Glad and delight ya dia bilang. Glad and delight itu Taman Eden. Terus dia bilang, manusia masuk ke dalam perhentian atau rest karena ia telah masuk ke dalam pekerjaan Allah yang sempurna dan yang telah selesai. Karena manusia itu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya ia hidup dalam pekerjaan itu. Jadi Adam dan Hawa masuk ke dalam perhentian itu karena mereka apa? Telah masuk ke dalam pekerjaan Allah yang sempurna yang telah selesai. Ini ini mereka masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam perhentian, dan ini makanya mereka di Taman Eden itu kebahagiaan yang luar biasa yang bisa dirasakan ya saudara-saudara, karena manusia rest di dalam Taman Eden. Nah, ini dia punya keterangan ya. Ini Tuhan ini eh, rest itu setelah apa? Dia bekerja ya. Ini dia setelah dia bekerja. Terus dia bilang ini, oleh karena itu perhentian Allah bukanlah berdiam diri, bukan kemalasan atau idleness ya, suatu kemalasan. Jadi kadang-kadang kita pikir kalau beristirahat adalah bermalas-malasan ya, nggak bikin apa-apa, bermalas-malasan. Tetapi dia punya maksud dari rest ini bukan kita bermalas-malasan, berdiam diri ya. Terus dia bilang, Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.
Namun Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Bahkan dibilang sampai sekarang setelah penciptaan Tuhan masih apa? Menopang itu apa? Menopang itu bumi. Kalau Tuhan berhenti bekerja, maka akan apa? Ada kekacauan di mana-mana, di mana mungkin planet dan planet akan bertabrakan, tidak akan berputar pada porosnya. Dan membuktikan bahwa sampai sekarang Tuhan masih bekerja. Walaupun pekerjaan penciptaan telah selesai, dia eh, sudah rest pada hari ketujuh, tetapi pekerjaan itu belum selesai. Dia masih apa? Menopang bumi ini ya. Masih mengontrol bumi ini. Masih bekerja sampai sekarang. Jadi rest ini bukan apa? Berdiam diri atau apa? Kemalasan ya. Nah, ini kita baca ya. Jadi mereka yang telah percaya kepada Allah dan karena itu telah masuk ke dalam perhentian atau rest dinasihati untuk berjaga-jaga untuk memelihara perbuatan baik. Tetapi karena perbuatan baik itu diperoleh karena iman dan bukan karena hasil pekerjaan kita yang telah kita usahakan sendiri, maka perbuatan baik itu harus dipertahankan dengan iman. Tetapi iman memberi perhentian. Dan oleh karena itu, perhentian dari Allah itu selaras dengan dan harus disertai dengan aktivitas atau pekerjaan yang paling besar. Saudara-saudara, ini dia bilang kita harus apa katanya? It- Mempertahankan perbuatan baik atau good works. Jadi perbuatan baik ini kita tidak bisa hasilkan. Itu semuanya dari iman. Karena bukan kita yang berbuat baik, melainkan Tuhan melalui kita harus dengan iman ya. Terus dibilang, tapi iman itu kalau kita ada iman, kita iman itu akan memberikan kita rest, akan memberikan kita kedamaian, ketenangan, istirahat. Iman akan memberikan ini kepada kita. Terus dibilang, oleh karena perhentian itu dari Allah, dan itu katanya itu harus diselaras dengan apa? Aktivitas yang paling besar. Ketika Allah dia rest, dia berhenti, masih apa? Dia melakukan apa? Pekerjaan yang sangat besar ya. Makanya kata kalau kita ada rest, ada iman, itu pekerjaannya itu banyak, wah luar biasa sangat besarnya ya saudara-saudara. Jadi ini mau dibilang bahwa kalau kita ada iman, ada rest, bukan kita berdiam diri. Oh, karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya semuanya bagi saya. Saya hanya apa? Berdiam diri dan akan membiarkan Tuhan yang melakukannya bagi saya. Itu salah besar ya saudara-saudara. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Jadi ketika dia berhenti, berhenti atau dia beristirahat, atau kita memiliki iman, pasti akan ada apa? Suatu pekerjaan yang dilakukan. Dan selalu ya bukan perbuatan kita tetapi apa? Itu adalah perbuatan Tuhan melalui kita. Dan makanya di Yakobus bilang, tunjukkanlah saya bukti bahwa tunjukkanlah imanmu, buktikanlah imanmu tanpa perbuatan, tapi saya akan buktikan imanku melalui perbuatan-perbuatan ya. Jadi iman makanya bilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena tidak sebenarnya iman tanpa perbuatan adalah tidak mungkin ya saudara-saudara. Tidak mungkin iman tanpa perbuatan. Karena iman memberi rest dan rest itu adalah pekerjaan yang paling besar. Makanya iman tanpa perbuatan sebenarnya adalah iman yang palsu sebenarnya, bukan iman ya. Karena kalau ada iman pasti ada pekerjaan yang paling besar. Oke. Terus ini setiap pekerjaan kita tahu pasti ada apa? Suatu kelelahan. Tapi dia bilang dosalah yang membawa keletihan. Adam di Taman Eden memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Namun ia memiliki istirahat atau rest yang sempurna sepanjang waktu. Ia berada di sana hingga ia jatuh ke dalam dosa. Jika dia tidak pernah berdosa, hal yang disebut kelelahan tidak akan pernah dikenal di bumi ini. Pekerjaan bukanlah bagian dari kutukan, tetapi kelelahanlah yang menjadi kutukan. Jadi saudara-saudara, ini ya saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai ada merasakan suatu apa? Lelah, kelelahan ya saudara-saudara. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan apa? Dia mengutuk tanah supaya manusia bisa mengusahakan tanah itu.
harus berpeluh, harus berkeringat, Adam harus apa? Mengusahakan tanah itu. Tetapi pekerjaan itu bukanlah kutukan. Ketika Tuhan mengutuk tanah dan Abraham harus bekerja, bekerja itu bukan kutukan. Tetapi dibilang lelah karena bekerja itu yang menjadi kutukan. Sebenarnya kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada rasa lelah di bumi ini. Lelah karena apa? Kita lelah karena akibat dari dosa. Ini luar biasa tuh. Terus dibilang, ah, ciptaan baru yang sempurna itu telah lenyap. Jadi ciptaan baru itu, Eden yang Tuhan berikan kepada manusia yang sempurna itu telah lenyap. Tetapi dibilang, dia punya rest masih ada. Bukti bahwa pekerjaan itu telah selesai dan perhentian telah disiapkan sejak dunia dijadikan adalah bahwa Tuhan berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Sabat Tuhan, hari ketujuh adalah bagian dari Eden yang masih tersisa di tengah-tengah kutukan. Aduh, ini saudara-saudara, hari Sabat ini adalah apa yang masih tersisa dari Eden yang sempurna. Ini dari suatu kesempurnaan Eden itu sudah ada rest hari Sabat, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, semua yang ciptaan yang sempurna di Taman Eden lenyap ya saudara-saudara, dan seperti pohon kehidupan diangkat dan manusia diusir dari Taman Eden. Tapi dibilang apa yang tersisa dari Eden masih ada, yaitu apa? Hari Sabat. Nih, waduh, ini hari Sabat ini dari suatu apa? Dunia sempurna ya, yang masih tersisa di dunia yang apa? Ada saat ini yang di tengah-tengah kutukan dibilang ya. Dia bilang, ini Sabat adalah bagian dari perhentian. Sabat ini bagian dari rest ya, setelah Tuhan bekerja. Bumi Sabat adalah bagian dari perhentian bumi yang baru yang membentang di antara jurang yang dalam, dari Eden yang hilang sampai Eden yang dipulihkan. Aduh, karena Sabat mengakhiri minggu penciptaan dan merupakan bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Sabat adalah meterai dari ciptaan baru yang sempurna. Ini Sabat ini kayak seperti jembatan dari apa? Bumi yang baru, dari Eden yang di zaman Adam dan Hawa ke Eden yang nanti akan dipulihkan. Ini dia membentang ya di antara jurang yang dalam, seperti jembatan di atas jurang yang dalam. Dia menghubungkan Eden yang baru dan Eden yang lama ya, saudara-saudara. Dan ini dibilang Sabat merupakan apa? Meterai ciptaan yang baru yang sempurna. Ini Sabat ini tidak hilang-hilang dari dulu sampai dunia yang akan datang, tetap akan ada hari Sabat, menandakan rest. Karena percuma ya saudara-saudara, kita masuk ke dalam tanah perjanjian kekal yang yaitu tanah surgawi kalau kita tidak memiliki rest. Karena rest dan land itu adalah satu kesatuan ya. Jadi kita akan dapat eh, tanah yang baru atau bumi yang tanah yang kekal atau bumi yang baru di surga, dan kita juga akan memiliki rest. Dan kita sudah tahu rest yang tadi kita sudah pelajari bahwa rest ini adalah apa? Suatu ketenangan yang tiada taranya, luar biasa, kesenangan yang luar biasa yang kita akan rasakan di bumi yang baru. Karena percuma misalnya kita masuk ke surga, injak tanah yang dari emas, tetapi tidak ada kesenangan di sana. Tidak ada sukacita di sana. Itu sama saja bukan surga ya saudara-saudara. Walaupun kita sudah menginjak tanah emas, tidak ada sukacita, tidak ada rest, sama saja kita tidak memasuki eh, tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian kekal. Makanya tanah dan rest itu adalah suatu kesatuan. Terus dibilang, sekarang ciptaan yang baru diperlukan. Dan itu harus dilakukan dengan kuasa yang sama seperti pada mulanya. Di dalam Kristus, segala sesuatu diciptakan. Dan jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan meterai kesempurnaan adalah sama di dalam kedua hal tersebut. Oleh karena itu, hari Sabat adalah meterai kesempurnaan, kebenaran yang sempurna. Ini ini ya, hari Sabat luar biasa, saudara-saudara. Ini meterai kesempurnaan dari apa? Ciptaan yang baru yang diperlukan. Ini
Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini luar biasa ini pelajaran tentang hari Sabat. Dia bilang, tetapi harus dipahami bahwa peristirahatan Sabat tidak hanya terdiri dari tidak melakukan pekerjaan fisik sejak matahari terbenam pada hari Jumat petang hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Itu hanyalah sebuah tanda dari peristirahatan. Dan sama seperti semua tanda yang lain, itu akan sia-sia apabila yang ditandakannya tidak ada. Apa yang ditandakan oleh hari Sabat adalah rest. Jadi percuma misalnya katanya kita tidak bekerja dari hari Jumat petang sampai hari Sabat petang, dan ketika apa yang ditandakan itu kesenangan itu tidak kita rasakan atau peristirahatan Tuhan tidak kita rasakan. Nah, makanya dia bilang peristirahatan atau rest atau sabat yang sejati terdiri dari pengakuan yang lengkap dan terus-menerus akan Allah sebagai pencipta dan penopang segala sesuatu. Dia yang di dalam dia kita hidup, bergerak dan memiliki keberadaan kita, hidup kita dan kebenaran kita. Jadi ini eh, makna ya, bahwa makna ditandakan itu ya, bahwa kita harus apa? Mengaku pengakuan yang lengkap dan terus-menerus kepada apa? Kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan sebagai pencipta. Jadi hari Sabat sebagai apa? Sebagai peringatan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta selama 6 hari. Bagaimana kuasa Tuhan yang sama yang menciptakan, kuasa Tuhan yang sama yang akan apa? Menyelamatkan kita. Dan makanya kuasa yang akan menyelamatkan kita, ada suatu kabar baik bagi kita, ada suatu kesenangan yang tiada tara yang kita bisa apa? Rasakan pada hari Sabat. Terus dibilang, memelihara hari Sabat bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan perkenan Allah. Aduh. Jadi hari Sabat bukan suatu kita wajib untuk sucikan Sabat atau kuduskan Sabat atau pelihara hari Sabat supaya Tuhan berkenan kepada saya. Bukan itu, saudara. Dia bilang, tetapi hari Sabat untuk apa? Memelihara iman yang dengannya kebenaran diperhitungkan kepada kita. Waduh, ini kita dibenarkan oleh iman. Dan hari Sabat adalah bagaimana kita apa? Memelihara iman supaya dengan itu kebenaran kita diperhitungkan ya. Kebenaran kita diperhitungkan. Sama seperti Abraham ketika dia percaya, itu dihitung sebagai apa? Kebenaran. Jadi bukan supaya Tuhan berkenan kepada kita, tetapi itu untuk apa? Memelihara iman yang mana kita bisa dibenarkan oleh iman ya. Dengannya kebenaran diperhitungkan kepada kita. Terus, ini menarik. Tidak ada tempat untuk atau tidak ada suatu celah ya untuk membantah bahwa kita tidak harus memelihara hari Sabat hari ketujuh karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Karena Sabat bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan peristirahatan. Waduh, peristirahatan Allah. Jadi, ada yang bilang kan, ini kita nggak perlu pelihara hari Sabat, karena kita diselamatkan karena iman, bukan oleh perbuatan. Kita diselamatkan bukan pekerjaan kita, bukan work kita. Itu kan yang kebanyakan kita dengar. Tetapi ingat, saudara-saudara, hari Sabat bukanlah work, bukanlah perbuatan atau pekerjaan, tetapi hari Sabat adalah rest. Kita harus bedakan work dan rest. Setelah bekerja, Allah rest. Setelah bekerja, Allah rest. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 10 dibilang, barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti atau rest dari segala pekerjaannya atau work. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sama seperti Allah rest dari work. Sama seperti Allah rest dari work-nya. Jadi saudara-saudara, hari Sabat itu bukanlah apa? Perbuatan bukanlah perbuatan atau pekerjaan ya. Ketika kita menguruskan Sabat itu bukanlah pekerjaan. Makanya ini dibilang tidak ada celah atau ada tempat untuk bilang kita tidak harus memelihara hari ketujuh ya. Karena hari Sabat bukanlah work atau pekerjaan, tapi hari Sabat adalah rest atau restnya Tuhan. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa ini. Pemeliharaan hari Sabat.
Pemeliharaan sahabat yang benar bukanlah pembenaran oleh perbuatan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemikiran tentang hal semacam itu. Eh, Sebaliknya, pemeliharaan sahabat adalah pembenaran oleh iman, atau perhentian atau res yang mutlak yang datang dari iman yang sempurna dalam kuasa Allah untuk menciptakan manusia baru dan menjaga jiwa agar tidak jatuh ke dalam dosa. Ini hari Sabat itu righteousness by faith, bukan righteousness by work ya, saudara-saudara. Terus dia bilang, tetapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Sehingga sia-sia saja jika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi mengabaikan atau menolak firman Allah. Allah berbelas kasihan kepada orang yang tidak tahu dan tidak mengharuskan manusia untuk mengetahui sejumlah hal sebelum mereka dapat diselamatkan. Tetapi ketidaktahuan yang disengaja adalah hal yang berbeda. Ketidaktahuan seseorang bisa jadi merupakan hasil dari menolak pengetahuan dengan sengaja, dan orang yang melakukan hal itu menolak kehidupan. Jadi ini berhubungan dengan apa? Kebenaran sahabat. Jadi kalau kita mendengar firman Allah tetapi menolak firman itu, bahwa kita harus apa? Menguruskan sabat, memelihara hari sabat. Kalau kita menolak itu sama dengan apa? Menolak firman Allah. Jadi dibilang kalau kita memang tidak tahu tentang kebenaran dari sabat, tidak tahu sama sekali, Tuhan tidak akan apa? Memperhitungkan itu. Tetapi kalau ketidaktahuan kita karena kita menolak kebenaran itu, menolak dengan sengaja, dibilang itu sama dengan apa? Menolak kehidupan. Jadi ketidaktahuan itu sama dengan apa? Menolak pengetahuan ya. Karena apa? Dia sudah tahu, eh, diberi ketahuan kepada dia, tetapi dia tidak mau atau menolak apa yang diberitahukan ya. Jadi ini sama seperti another day tadi yang di pengertian pertama. Another day itu adalah today. Kalau dipanggil jangan apa? Keraskan hati ya. Keraskan hati. Ini tentang kebenaran Sabat. Nah, ini dia bilang, mustahil bagi seseorang untuk memelihara hari Sabat Tuhan tanpa iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Sabat adalah peristirahatan Tuhan. Peristirahatan Tuhan atau restnya Tuhan adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan iman yang sempurna. Akan tetapi ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim kesempurnaan hanya karena ia memelihara hari Sabat. Waduh, ini saudara-saudara teguran untuk kita yang sudah memelihara hari Sabat. Ini tadi bagi orang-orang yang belum menerima sabat, sekarang yang sudah menerima sabat dan mengklaim bahwa kita itu sudah sempurna, lebih baik daripada orang lain. Ingat, tidak seperti itu ya saudara-saudara. Dan ini hari sabat melambangkan kesempurnaan. Dibilang, makanya ada di apa namanya buku eh, Desire of Ages, ya, ketentuan segala sama nih bilang, in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy, atau sempurna, atau harus suci. Untuk memelihara Sabat Tuhan, orang itu harus suci atau harus sempurna ya. Makanya kesucian atau kesempurnaan itu hanya bisa diperoleh dari Tuhan melalui iman, melalui iman. Jadi ingatlah ya bahwa makanya kita ini untuk bisa menyucikan Sabat yang suci ini memang harus benar-benar harus memiliki iman yang berasal dari Tuhan ya. Ini restnya Tuhan adalah sempurna ya. Terus dibilang Allah adalah satu-satunya yang menilai kesempurnaan, sehingga hanya Dia yang dapat mengetahui apakah seseorang benar-benar seorang pemelihara hari Sabat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi orang lain, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya sempurna. Ini saudara-saudara ya, tidak ada yang sempurna, seorang pun yang dapat menghakimi orang lain. Cuma Tuhan yang bisa apa? Menghakimi atau mengetahui siapa yang betul-betul memelihara hari Sabat. Makanya ini ujian terakhir, ujian akhir zaman adalah tentang hari Sabat, saudara-saudara. Apakah kita benar-benar pemelihara hari Sabat atau bukan? Dan kita sebagai manusia tidak bisa melihat ini si A, si B itu sudah melihara Sabat secara sempurna atau tidak. Tidak ya, sudah. Hanya Tuhan yang bisa menilai kita sudah melihara Sabat yang benar atau tidak, sudah sempurna atau tidak.
Dan itulah yang akan membuat kita menerima minggu atau hari Sabat ini dari apa? Bagaimana iman kita kepada Tuhan ya dalam memelihara hari Sabat. Terus, nah ini yang terakhir ya dari apa yang kita sudah bahas. Dia bilang, jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan selama seminggu, ragu-ragu dan takut tentang bagaimana ia akan hidup, mungkin gelisah dan khawatir, tidak sabar, kasar, atau dengan cara apapun, tidak adil terhadap sesamanya, ia pasti tidak beristirahat di dalam Tuhan. Ia tidak mengingat hari Sabat untuk menguruskannya. Karena jika ia sungguh-sungguh mengingat hari Sabat, ia akan mengetahui kuasa Allah untuk mencukupi kebutuhannya, dan ia akan menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepadanya dengan perbuatan yang baik, seperti kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara, ini saudara-saudara, ini yang dibilang kita sudah bahas tadi ya, saudara. Apakah kita masuk hari Sabat, ada ketidaksenangan di situ, ada kekhawatiran, ada keraguan bahwa, aduh, apa yang kita mau makan misalnya, atau bagaimana masalah saya ini, masalah saya itu. Kalau kita masih khawatir dengan atau gelisah dengan hal-hal seperti itu, ini dia bilang tidak, kita pasti tidak beristirahat di dalam Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah apa? Restnya Tuhan, dan restnya Tuhan itu suatu kesenangan yang tiada tara. Dan hari Sabat itu menandakan apa? Suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasanya yang sangat besar, kita tidak akan ada rasa khawatir dan gelisah. Karena kita percaya Tuhan akan apa? Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ini makanya, aduh, ini luar biasa ya. Bagaimana teguran untuk kita? Apakah kita sebagai orang Advent yang menyucikan Sabat betul-betul percaya kepada Tuhan yang beristirahat pada hari Sabat? Percaya kepada Tuhan yang betul-betul rest pada hari Sabat atau tidak? Ini bukan sekedar kita masuk gereja, tidak bekerja dari hari Jumat petang sampai hari Sabat petang, bukan seperti itu ya saudara-saudara. Tapi bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Itulah yang sudah kita pelajari waktu pertemuan selama 3 pertemuan waktu lalu ya. Saudara-saudara, mungkin ada tambahan, silakan dari apa yang sudah kita bahas. Waktu lalu ada tambahan dari Pendeta Jeki yang mungkin eh, perlu diulangi supaya kita lebih mengerti ya. Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain dari apa yang sudah kita review. Ya, Ya silakan. bro, Ya, silakan. jadi dari pelajaran ini ada hal yang sangat penting yang eh, penekanannya boleh Ya. jadi satu apa ya hal yang kita ingat-ingat selalu. Mm-mm. Di kutipan 441 paragraf 2 itu dia bilang begini, peristirahatan sabat yang sejati terdiri dari, saya ulang ya, peristirahatan sabat yang sejati terdiri dari pengakuan yang lengkap dan terus-menerus akan Allah sebagai pencipta dan penopang segala sesuatu. Iya. Dia yang di dalam dia kita hidup bergerak dan memiliki keberadaan kita, hidup kita, dan kebenaran kita. Lalu disambung, memelihara hari Sabat bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Jadi dua hal ini, saudara, jadi poin yang uh, harus jadi penekanan dalam kehidupan kita bahwa terus kita mengakui Tuhan. Ya, dikatakan terus menerus mengakui Allah sebagai pencipta. Ya. Jadi waktu kita menguduskan Sabat dan waktu kita bicara tentang Sabat, waktu kita mengerti apa Sabat, ya, disitulah ada satu proses yang terjadi di mana terus kita mengakui Tuhan sebagai pencipta. Ya. Karena memang kehidupan kita, nafas hidup kita itu ada di dalam Dia. Betul. Jadi Dia yang di dalam Dia kita hidup, ya, kita bergerak,
lalu apa? Dan memiliki kebenaran kita, dan kita memiliki kebenaran dan hidup kita dan kebenaran kita. Jadi itu semua proses kehidupan itu, kalau terjemahan singkatnya adalah sabat, Hmm. kayak gitu kan. Kalau Iya. diterjemahkan singkat. Lalu dia bilang yang poin kedua tadi, saya bilang ya, saya mau suka tekankan bahwa memelihara sabat bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk supaya kita berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan menguduskan sabat lalu oh iya, saya orang yang menguduskan sabat loh. Saya pengudus sabat loh. Seakan-akan kita tuh ada di sisi Allah, di sisi Tuhan di dalam melakukan hal itu. Ya. Itu terbalik dari konsep sabat yang sebenarnya. Tuh. Dikatakan bahwa memelihara iman yang dengannya kebenaran diperhitungkan kepada kita. Jadi ketika proses sabat ini adalah proses di mana kita mengakui Tuhan terus-menerus, ya, kita hidup dalam penyerahan terus-menerus, dan kita paham bahwa pengudusan sabat ini atau memelihara sabat ini bukanlah hal supaya kita berkenan di hadapan Allah, tetapi hal yang disebut memelihara iman yang dengannya kebenaran diperhitungkan kepada kita. Seperti peristiwa Abraham. Jadi kebenaran Abraham, dia percaya kepada Tuhan, itu adalah diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Begitu juga dengan sabat. Jadi kita di kutipan-kutipan di atas bilang damai, ya, bersama hidup di dalam damai bersama Tuhan. Inilah pengertian yang sebenarnya. Jadi ketika ada sabat datang bukan jadi satu beban. Iya, betul. Jadi ketika kita memelihara sabat bukan jadi satu beban. Kenapa itu jadi beban? Pengalaman pribadi dulu sering ketika eh, sabat menjadi satu batas untuk kita beraktivitas, sabat menjadi satu istilahnya pagar untuk Iya. kita tidak bicara omong kosong, untuk tidak bisa nonton, untuk tidak melakukan ini itu, hal-hal duniawi yang sering kita lakukan, ini semua jadi beban, kan begitu. Kadang-kadang bahasanya, aduh sudah mau sabat lagi. Iya. Nanti setelah hari sabat berjalan, oh lama sekali mau tutup sabat ini. Iya. Jadi waktu menjalani hari sabat itu penuh penderitaan. Karena nggak bebas lagi melakukan dosa, ya Betul. kan? Jadi keterpaksaan yang terjadi sepanjang hari Sabat, dan ini hal yang terbalik, saudara. Puji Tuhan kita dapat pelajaran oleh Tuhan melalui buku Perjanjian Kekal ini. Kita bisa melihat Sabat yang lebih jelas lagi dalam konsep yang sesungguhnya. Terima kasih, brother. Ya. Terima kasih, bro. Betul sekali ya. Ini kayaknya waktu kecil dulu ya. Kalau habis buka sabat, habis tutup sabat, ini tangan kita habis amin, selamat selamat minggu bekerja, langsung apa di televisi ya, langsung pasang televisi. Karena kayak udah nggak sabar sekali untuk kayak keluar dari penjara ya, kalau misalnya hari Sabat itu kita rasakan dulu bagaimana ini kayak lama sekali nih hari Sabat ini, kayak dikekang kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Ini ganti bukannya sukacita yang kita rasakan, tapi seperti itu ya, seperti terkekang nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Itu menandakan bahwa bagaimana iman kita ya, tidak ada iman sebagai kita tidak merenungkan tentang kebesaran Tuhan ya, saudara-saudara. Kebesaran Tuhan bagaimana menciptakan langit dan bumi, dia punya kuasa itu yang menyelamatkan kita. Dengan kuasa yang itu bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun yang di dunia ini. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka nggak mereka nggak takut dengan apa yang di dunia ini ya. Seperti Ishak, walaupun sumurnya diambil, dia nggak nggak marah atau apa, tetap tenang ya. Ada ketenangan dalam diri mereka. Itu yang kita tidak rasakan ya, saudara-saudara. Karena apa? Kita nggak ada imannya mereka kita tidak miliki, sehingga hari Sabat itu sama seperti suatu beban bagi kita, bukan suatu apa sukacita. Makanya ini jadi pertanyaan ya tadi, apakah setiap hari Sabat ketika kita masuk ada sukacita enggak? Ini menjadi parameter kita, apakah setiap kita masuk hari Sabat ada sukacita atau enggak? Itu menandakan apakah ada iman kita atau tidak pada Tuhan ya. Ini apakah kita percaya Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, dengan ketika dia jadikan matahari, bulan dan bintang hanya dengan apa? Dengan firman-Nya enggak? Apa aja dengan firman dia bisa
jadi semuanya itu. Apakah kita percaya itu? Kalau kita percaya itu, tidak akan ada kekhawatiran. Karena kita sembah Allah yang sangat berkuasa. Itu luar biasa. Oke, mungkin ada lagi mau tambahkan, saudara-saudara, sebelum kita ini. Ya, halo. Iya, silakan, Pendeta. Sebelumnya selamat sahabat. Selamat sahabat, selamat sahabat. Mengenai kita balik dulu ya. Yang lalu kita pernah membahas mengenai hari yang lain ya. Iya, 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 Lalu kemudian ada catatan bahwa bangsa Israel itu dikatakan tidak masuk ke tempat perhentian. Tidak masuk ke tempat perhentian. Artinya dia gagal. gagal, iya. Nah, inilah yang saya katakan yang lalu jadi seperti alasan mereka untuk mengabaikan Sabat. Iya, iya. Sabat itu tidak perlu lagi. Kenapa? Nah, ini versi, saya nyatakan dulu versi mereka yang mengatakan tidak perlu lagi hari Sabat. Iya, iya. Bangsa Israel itu tidak masuk perhentian karena itu mereka mengutamakan Sabat. Kan gitu. Iya, iya, iya. Mereka itu Sabat itu pemeliharanya Oh, keras. iya, betul. Ya sangat keras. Lalu ketika Yesus datang, hal-hal keras yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ya dikoreksi, ditegur oleh Yesus kan gitu. Iya, betul, betul. Lalu kemudian Yesus menawarkan bahwa perhentiannya itu ada di dalam dirinya. Jadi bukan di hari Sabat. Betul, betul. Di dalam dirinya, itu sebabnya siapa yang letih lesu, ia datang kepada Yesus, Ada res ya. ada rest. Betul. Seperti itu. Jadi kata di Ibrani, kata yang dibilang hari lain yang kita pelajari yang lalu itu ditafsirkan adalah justru itu bukan hari Sabat gitu. Karena ada hari lain, padahal penekanannya hari lain di situ adalah hari ini. Iya, hari ini. Jadi ketika hari ini kita terima Yesus, maka hari ini juga kita mendapatkan rest. Mau itu hari apa saja, ketika kita terima Yesus, kita dapat rest. Nah, ini kan kalau ini diungkapkan seperti demikian, maka kita akan membenarkan bahwa nggak perlu lagi hari Sabat. Betul. Tidak perlu lagi hari Sabat. Yang kita perlukan itu Yesus. Terimalah Yesus setiap hari. Betul, betul. Nah, disinilah kita harus buka Ibrani pasal 4 itu dengan lebih teliti tentang masalah hari lain tadi, yaitu berbicara hari ini. Ya. Ditulis itu sebenarnya karena jadi contoh ketidaktaatan. Ini sebenarnya contoh ketidaktaatan. Kenapa bangsa Israel tidak masuk ke dalam perhentian? Justru dikatakan sebagai contoh ketidaktaatan. Saya mungkin bisa bacakan Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mungkin saya baca mulai ayat yang ke berapa ini ya? Keempat lah ya. Ya, ya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan, ini ya, jadi kata pernah dikatakan ini seperti udah usang. Ya, pernah dikatakan. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dan segala pekerjaannya. Lalu kemudian ayat 5, dan dalam nas itu kita baca
mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka siapa ini? Iya, yang memelihara hari Sabat tadi berhenti pada hari yang ketujuh itu. Sebenarnya ternyata dia punya terjemahan bahasa Inggris, dia bilang akan masuk, tapi bahasa Indonesianya tidak akan masuk. Nah, itulah Iya, dia punya maksudnya. terjemahan salah. Ya, inilah kita menghadapi Iya, iya. kendala-kendala ini untuk menerangkan itu kan. Iya, betul, Itu betul. sebab Heeh. kalau kita nggak cek secara teliti, maka kita memang akan terbawa Iya. gitu. Heeh. Ya, terima kasih udah diluruskan juga. Tapi yang saya mau tekankan sekarang itu bukan ininya, tapi ayat yang ke-6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Jadi bukan semua, ya, sebagian, katakan sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitahukan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Oh, Iya. Jadi unbelief ya. iya, jadi mudah-mudahan kita tidak salah mengerti, apalagi sudah dijelaskan hari ini bahwa hari Sabat itu adalah rest sejak Eden. penciptaan. Dan karena manusia diciptakan hari ke-6 dan sore hari itu, maksudnya ya karena diciptakan lalu kemudian ada pekerjaan Adam untuk memberi nama, itu kan makan waktu ya. Ya, jadi boleh kita katakan bahwa sebenarnya belum ada kalau menonjolkan perbuatan gitu, itu belum ada. Jadi rest itu adalah termasuk bagian berkat yang Tuhan telah sediakan untuk Adam di dalam menjalani kehidupan mereka, gitu ya. Jadi 1 sampai 6 Allah menciptakan dan menyediakan semua. Hari ke-7 itu adalah hari di mana hubungan sosial ya antara Adam dan Hawa, kemudian antara Tuhan manusia dan Tuhan, Allah dan manusia. Barulah kemudian mereka masuki hari bekerja mereka hari pertama. Jadi sebenarnya hari bekerja mereka pertama itu adalah hari Minggu, memang tetap aja hari bekerjanya manusia itu hari Minggu. Ya, sebagaimana hari bekerja Tuhan juga hari pertama dia sudah mulai bekerja. Dan jadi ini sebenarnya bukan bicara tentang hukum gitu ya, tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapat perkenanan Allah. Tetapi itu adalah apa yang Tuhan sediakan karena kita membutuhkan rest. Bukan rest dalam arti istirahat karena lelah gitu ya, sama seperti Allah juga rest bukan karena lelah, Allah lelah, tapi rest di situ adalah kedamaian. Tadi ada banyak yang sudah kita pelajari arti daripada rest tersebut. Ya, mudah-mudahan kita tetap yakin bahwa hari Sabat itu adalah bukan tuntutan, tetapi hari Sabat itu adalah berkat, dan tadi ditekankan perhentian Allah, kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera dalam Allah gitu ya, damai sejahtera dalam Allah. Ini pelajaran sekolah Sabat kita juga ayat intinya ada ya, damai sejahtera dalam aku gitu ya. Ketika kita menjalani masa atau manusia menjalani masa dari Eden yang pertama sampai kepada Eden yang dipulihkan ya, nantinya itu ada rest, dan itu menunjukkan Sabat menjadi berkat warisan dari Taman Eden. Mungkin itu saja yang
saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pendeta. Sudah menambahkan dan memang luar biasa ya, sangat bagus sekali. Membuka pikiran kita juga. Oke, mungkin masih ada lain yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita review tadi. Oke, baik kalau sudah tidak ada, kita akan masuk ya. Kita punya pelajaran eh, untuk lanjutan ya. Ini sampai di halaman 445 paragraf pertama. Ini jadi kita mulai dari salib Kristus. Oke. Hari Sabat datang untuk menyatakan Kristus Sang Pencipta sebagai penanggung beban. Dia menanggung beban seluruh dunia dengan segala jerih payah, dosa, dan kesedihannya. Dan dia memikulnya dengan mudah. Bebannya ringan. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi, ini kembali ya, diingatkan hari Sabat ini untuk menyatakan bahwa ini Kristus ini pencipta, sang pencipta. Ini memiliki kuasa penciptaan, kuasa yang sangat besar. Bayangkan saudara-saudara, bumi, matahari, bumi dan isinya, matahari, bulan dan bintang, itu diciptakan hanya dengan firman, dan itu hanya sekejap terjadi. Kuasa seperti apa itu? Kuasa macam apa yang seperti itu? Kalau bukan kuasa Tuhan. Kita percaya enggak itu kuasa besar ketika dia bilang dan itu jadi. Waduh, bayangkan saudara-saudara, besar sekali itu dia punya kuasa. Dan dia bilang, kalau kamu ada beban, datang kepada dia. Ini datang ya, dia bilang. Datang. Dan dia punya beban ringan. Kenapa bebannya ringan? Dia berkuasa. Kuasanya sangat besar. Pencipta dia. Jadi, kalau kita datang, serahkan kita punya beban kepada dia, dia akan kasih beban kukunya kepada kita. Dan bebannya ringan, dan beban kita yang berat akan dia tanggung. Ini luar biasa. Dan itu dia bilang, itu sudah dia pikul dosa-dosa kita, kita punya beban sejak di kayu apa? Di kayu salib. Supaya ketika dia mati, kita apa? Bisa hidup oleh kebenaran. Terus dia bilang, di dalam salib Kristuslah kita menerima hidup dan dijadikan ciptaan baru. Oleh karena itu, kuasa salib adalah kuasa yang menciptakan. Jadi ketika di atas kayu salib, Yesus berseru, sudah selesai. Dia hanya mengumumkan bahwa di dalam dia, melalui salibnya, dapat diperoleh pekerjaan Allah yang sempurna yang telah selesai sejak dunia diciptakan. Dengan demikian, Sabat, peristirahatan hari ketujuh yang memperingati penciptaan yang telah selesai pada mulanya, adalah pengingat yang penuh berkat akan fakta bahwa di dalam salib Kristus, kuasa penciptaan yang sama diberikan dengan cuma-cuma untuk membebaskan kita dari kutuk dan membuat kita di dalam Dia menjadi sempurna seperti segala sesuatu yang telah diciptakan Allah ketika Allah melihatnya dan menyatakannya sebagai sangat baik. Firman kehidupan yang diberikan kepada kita dalam Injil adalah yang sudah ada sejak semula. Jadi saudara-saudara, ini hari Sabat adalah mengingatkan kita tentang salib Kristus karena kita sudah tahu bahwa kuasa penciptaan adalah kuasa penyelamatan atau ya penyelamatan kita terjadi di kayu salib. Jadi hari Sabat mengingatkan kita tentang salib dan kuasa penciptaan. Dan itu semuanya untuk apa? Untuk kita manusia. Jadi hari Sabat ini adalah suatu apa? Sukacita. Kenapa? Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dengan cuma-cuma. Terus dibilang, ia tidak pernah gagal, tidak pernah menjadi tidak sabar atau patah semangat. Oleh karena itu kita dapat dengan penuh keyakinan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jadi hari Sabat sungguh merupakan hari yang menyenangkan. Dalam Mazmur untuk hari Sabat, Daud bernyanyi, telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku bersorak-sorai. Ini luar biasa. Sabat berarti kemenangan dalam pekerjaan tangan Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan. Bukan dalam pekerjaan kita sendiri.
Itu berarti kemenangan atas dosa dan maut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kutuk melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang olehnya dunia dijadikan. Ini adalah peninggalan dari Eden sebelum kutuk datang. Dan oleh karena itu, barang siapa yang memeliharanya sungguh-sungguh, memulai peristirahatannya yang kekal, ia memiliki peristirahatan, peristirahatan yang sempurna, yang hanya dapat diberikan oleh bumi baru. Jadi saudara-saudara, ini hari Sabat adalah suatu hari yang menyenangkan, yang sudah ada ya. Kita sudah tahu bahwa rest atau hari ketujuh adalah rest, dan rest itu ada di Taman Eden sama dengan put, yang kata put ya, yang dalam bahasa Inggris put atau menempatkan, itu sama dengan rest. Ada kesenangan di sana, dan ini rest ini sudah ada sejak Taman Eden ya. Dan ini adalah saat ini kita masih bisa apa, menerima rest ini dari Tuhan ya. Ini yang masih tersisa dari Taman Eden, dan ini yang rest yang sempurna ini kita bisa apa? Miliki lagi ya. Kita bisa rasakan seperti Taman Eden yang lalu, ketika apa? Kita tiba di bumi yang baru, ketika Tuhan berikan bumi yang baru bagi kita. Jadi ini seperti dibilang tadi, sahabat ini sama seperti apa? Jembatan yang menghubungkan bumi yang baru, Taman Eden yang lama dengan apa? Bumi yang baru ya, atau Eden yang baru. Dan kalau kita misalnya katanya sudah eh, rest sekarang, kita sudah mulai apa? Peristirahatan yang kekal. Jadi ini hari Sabat ini luar biasa, dia punya penting sekali ya. Penting sekali dalam apa? Dalam menantikan janji Tuhan ya, untuk bumi yang baru dan rest ya. Bumi yang baru, land dan rest. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sampai di sini? Paragraf ini sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini berhubungan dengan yang tadi ya. Undangan Allah untuk memelihara hari Sabat. Sekarang kita dapat memahami mengapa Sabat menempati tempat yang begitu penting dalam catatan hubungan Allah dan Israel. Bukan hari Sabat adalah eksklusif untuk mereka, sama seperti keselamatan adalah eksklusif untuk mereka, tetapi karena memelihara hari Sabat adalah awal dari peristirahatan atau awal dari rest yang dijanjikan Allah kepada umatnya di tanah Kanaan. Jadi Tuhan menjanjikan apa? Tanah dan rest ya. Dan hari Sabat adalah apa? Awal dari apa yang dia sudah janjikan. Awal dari apa? Rest yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sebelum memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, bangsa Israel sudah apa? Sudah ada rest di padang gurun. Sudah ada rest. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah harus apa? Ada awal rest ya. Jadi sebelum kita juga memasuki tanah perjanjian kekal, atau kita memasuki kerajaan surga, sebelum kita masuk di sana, seperti yang Tuhan sudah janjikan, kita sudah harus apa? Memelihara hari Sabat sebagai awal apa? Awal rest ya, awal rest. Bangsa Israel sudah belajar Sabat sebelum tanah Kanaan, kita juga sebelum masuk ke tanah Kanaan sudah apa? Menyucikan atau memelihara hari Sabat. Kadang-kadang dikatakan bahwa hari Sabat tidak diberikan kepada orang kafir, tetapi juga harus diingat bahwa tanah itu tidak dijanjikan kepada orang kafir. Saudara-saudara, kalau bilang, oh itu tidak diberikan kepada orang kafir. Tapi kita juga harus ingat bahwa tanah itu tidak diberikan kepada orang kafir. Karena tanah dan Sabat atau rest adalah suatu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Tetapi Tuhan bilang ya bahwa ini diberikan bagi semua. Berarti hari Sabat juga untuk orang kafir ya. Terus dibilang, orang kafir adalah orang asing dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan. Tetapi memang benar bahwa bangsa-bangsa lain atau seluruh dunia dipanggil untuk datang kepada Kristus air hidup. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Janji Israel dahulu dan sekarang adalah bahwa bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel. Lebih jauh lagi dalam panggilan itu Tuhan berkata, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilan akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya.
yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yesaya 56 ayat 1 sampai 3 dan 6 sampai 8. Jadi saudara-saudara, ini hari Sabat adalah untuk semua orang. Jadi Tuhan memanggil semua orang untuk apa? Memelihara hari Sabat. Karena kalau bilang hari Sabat bukan untuk orang kafir, berarti orang kafir tidak berhak menerima tanda perjanjian itu. Jadi kalau orang kafir datang kepada Tuhan dan dia memelihara Sabat seperti yang dibilang tadi yang tidak menajiskannya, orang kafir itu juga berhak mendapatkan tanah perjanjian. Dan dibilang Tuhan akan berkenan kepada apa? Persembahan mereka di rumah Tuhan ya. Makanya dia bilang rumahku disebut doa, rumah doa segala bangsa. Semua orang berhak mendapatkan keselamatan dan semua orang harus untuk apa? Memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan hari Sabat adalah rest dan land adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika mereka sudah menyucikan Sabat secara benar, yang melambangkan bagaimana mereka melihat Tuhan sebagai pencipta, penopang mereka, dan disitulah juga sebagai awal bahwa mereka akan memiliki apa? Tanah perjanjian kekal. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sejauh ini? Ini tentang hari Sabat ya, pembahasannya ini luar biasa dan itu berhubungan satu dengan yang lain. Oke, kalau tidak ada kita akan baca ini subjudul terakhir, janji yang mulia. Dibilang, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara-saudara, ini janji Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan. Apabila apa katanya? Kita tidak injak hukum Sabat, tidak melakukan urusan, dan kita bilang hari Sabat hari kenikmatan. Kenapa ini sampai di sini kita bilang hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan yang mulia? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ketika kita sudah belajar tadi ya, kenapa kita bisa bilang hari Sabat hari kenikmatan? Karena di situ ada apa? Ada keselamatan di mana kita mengingat kuasa Tuhan yang sangat besar dalam penciptaan, kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak ada beban yang tidak bisa ditanggung Dia. Ketika kita datang dengan beban kita yang berat kepada Tuhan, dan itu ditandakan dengan rest pada hari Sabat. Hari Sabat menjadi apa? Hari kesukaan karena beban kita sudah ditanggung Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu menjadi hari kesukaan. Dan bila kita sudah menganggap itu, saudara-saudara, dia bilang apa? Ini Tuhan bilang, aku akan apa? Membuat engkau melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Itu menandakan bahwa apa? Everlasting land atau tanah perjanjian kekal, everlasting possession, sudah apa? Menjadi bagian kita. Dan dia bilang, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub.
Bapa leluhurmu, sebab Tuhanlah yang mengatakannya. Ini luar biasa. 11. Terus dibilang, mereka yang menyebut hari Sabat sebagai suatu kesukaan, bukan beban, akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bilang, mengapa? Karena Sabat Tuhan adalah peristirahatan Tuhan. Peristirahatan atau restnya Tuhan yang hanya dapat ditemukan di hadiratnya, di mana terdapat kepenuhan sukacita dan kesenangan yang kekal. Aduh, Sabat adalah peristirahatan Eden, karena Eden adalah sukacita, Eden adalah kesenangan. Itu adalah peristirahatan bumi yang baru, karena Eden adalah milik bumi yang baru. Kita telah membaca bahwa mereka yang datang kepada Tuhan untuk memelihara hari Sabatnya akan dibuat bersukacita di dalam rumah Tuhan. Dan tentang mereka dikatakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Secara harafiah adalah tentang Edenmu. Inilah milik pusaka Tuhan. Sekaranglah waktunya. Hari ini adalah hari di mana kita dapat memasukinya. Karena dialah bagian warisan kita. Dan di dalam dialah kita memiliki segala sesuatu. Aduh, puji Tuhan saudara-saudara. Dan ini kebetulan adalah hari Sabat. Biarlah hari Sabat ini menjadi sukacita bagi kita, saudara-saudara. Ini hari Sabat ini adalah peristirahatan Tuhan, di mana Tuhan berhenti dari segala penciptaannya, dan dia apa? Berhenti dari segala apa yang telah dia lakukan segala sepanjang 6 hari. Dengan kuasanya yang sangat besar, dan dengan peristirahatan ini dia menawarkan kepada kita untuk memberikan beban kita kepada dia, dan dia akan menanggungnya. Dengan jaminan bahwa dia memiliki kuasa. Dan makanya di panggilan kasih kepada dia, dia punya beban ringan karena kuasanya sangat besar. Semuanya dia bisa apa? Dia bisa atasi segala apa? Beban-beban kita. Dan dibilang Sabat adalah peristirahatan Eden. Ini yang terjadi di Taman Eden. Kesenangan yang tiada taranya. Nggak bisa incomparable, dia bilang. Tidak bisa dibandingkan kesenangan itu. Dan itu adalah kesenangan yang akan kita miliki di bumi yang baru. Jadi sebelum kita ke bumi yang baru, sebelum bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, mereka sudah apa? Memelihara hari Sabat. Biarlah sekarang kita juga apa? Memelihara hari Sabat dengan benar ya. Bukan hanya berhenti bekerja dari hari Jumat petang sampai hari Sabat petang, tetapi bagaimana kita apa? Mengingat kuasa Tuhan sebagai penopang kita, pencipta kita ya, saudara-saudara. Oke, pelajaran kita sampai di sini, saudara-saudara. Silakan saudara-saudara ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan sebelum kita tutup dan berdoa. Ini luar biasa Another Day ini tentang hari Sabat ya. Jadi ini adalah pelajaran. Jadi pada hari ini di mana kita dapat memasuki restnya Tuhan ya. Ini adalah panggilan. Ini adalah kabar kesukaan bagi kita. Di mana Tuhan sudah memberikan hari Sabat. Ini luar biasa ya, Tuhan sangat baik dengan memberikan hari Sabat bagi kita. Wah, luar biasa. Hari Sabat, hari kesukaan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Oke, kalau sudah tidak ada, pelajaran kita sampai di sini. Dan chapter 36 sudah selesai dan kita akan mulai mungkin besok dengan chapter 37. Puji Tuhan, biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kita. Dan kebetulan juga ini hari Sabat. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kita semua. Menjadi doa dan harapan kita semua ya. Saya pada dalam nama Yesus.